Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Zahra. Saya dari mahasiswa PDPTK Solo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi asuhan keperawatan DHF. Baiklah, langsung saja masuk materinya, yaitu pengertian dari DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever, atau yang biasa orang kenal dengan istilah DBD atau demam berdarah, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot, nyeri sendi, disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan ditesis hemoragik. Dengue hemorrhagic fever atau penyakit yang menyerang anak dan orang dewasa yang disebabkan oleh virus dengan manifestasi berupa demam akut, perdarahan, nyeri otot, dan sendi. Dengue adalah suatu infeksi arbovirus atau arthropods virus yang akut ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau oleh Aedes aegyptus. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari DHF. Virus dengue termasuk genus Flavivirus atau keluarga Flaviridae. Terdapat 4 serotip virus yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Keempatnya ditemukan di Indonesia dengan DEN3 serotip terbanyak. Infeksi salah satu serotip akan menimbulkan antibodi terhadap serotip yang bersangkutan. Sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain tersebut. Selanjutnya, patofisiologi dari DHF. Virus dengue yang telah masuk ke tubuh penderita akan menimbulkan vitamin, yaitu reaksi oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan zat bradikinin, serotinin, trombin, dan histamin. Terjadinya peningkatan suhu. Selain itu, virame menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari intravaskuler ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Trombositopenia dapat terjadi akibat dari penurunan produksi trombosit sebagai reaksi dari antibodi melawan virus. Pembesaran plasma ke ruang ekstraseluler mengakibatkan kekurangan volume plasma. Terjadi hipotensi, hemokonsentrasi, dan hipoprotemia, serta efusi dan renjatan atau shock. Hemokonsentrasi atau peningkatan hemokrit melebihi dari 20% menunjukkan atau menggambarkan adanya kebocoran atau perembasan, sehingga nilai hemokrit menjadi penting untuk pantokan pemberian cairan intravena. Selanjutnya, adanya kebocoran plasma ke daerah ekstravaskuler dibuktikan dengan ditemukan cairan yang tertimbun dalam rongga serosa, yaitu rongga peritoneum, pleura, dan perikardium. Pada saat otopsi terjadi melebihi cairan yang diberikan melalui infus. Setelah pemberian cairan intravena, peningkatan jumlah trombosit menunjukkan kebocoran plasma telah teratasi, sehingga pemberian cairan intravena harus dikurangi kecepatan dan jumlahnya untuk mencegah terjadinya edema paru dan gagal jantung. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan cairan yang cukup, penderita akan mengalami kekurangan cairan yang mengakibatkan kondisi yang buruk, bahkan bisa mengalami renjatan atau hipovolemi. Manifestasi klinis atau tanda gejala dari DHF. Yang pertama, demam atau riwayat demam akut antara 2-7 hari, biasanya bersifat bifastik. Yang kedua, manifestasi perdarahan yang berupa A. Uji tourniquet positif, B. Petechiae, ekimosis atau purpura, C. Perdarahan mukosa, episteksis, perdarahan gusi, saluran cerna, tempat bekas suntikan, D. Hematemesis atau melena, 3. Trombositopenia kurang dari 10.000. 4. Kebocoran plasma darah. Tanda kebocoran plasma seperti hipoprotemi, asites, efusi pleura. Yang kelima, sindrom shock dengue. Seluruh kriteria DHF di atas disertai dengan tanda kegagalan sirkulasi, yaitu A. Penurunan kesadaran, gelisah, B. Nadi cepat, lemah,
C. Hipotensi. D. Tekanan darah turun kurang dari 20 mm hemoglobin. E. Perfusi perifer menurun. F. Kulit dingin dan lembab. Penata laksanaan dari DHF. Dasar pelaksanaan penderita DHF adalah mengganti cairan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peningkatan permeabilitas sehingga mengakibatkan kebocoran plasma. Selain itu, perlu yang diberikan penurunan panas. A. Pelaksanaan demam berdarah dengue tanpa syok. Pelaksanaan disesuaikan dengan gambaran klinis maupun fase untuk diagnosis DHF pada derajat 1 dan 2 menunjukkan bahwa seseorang mengakibatkan DHF tanpa syok. Sedangkan pada derajat 2 dan derajat 4, maka seseorang mengalami DHF disertai dengan syok. Tata laksana untuk pasien yang dirawat di rumah sakit meliputi 1. Berikan pasien banyak minum atau larutan oralit untuk mengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah, dan diare. Yang kedua, berikan paracetamol bila demam. Jangan berikan asetosal atau ibuprofen karena dapat merangsang terjadinya perdarahan. Yang ketiga, berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang. Yang keempat, apabila terjadi perburukan klinis, maka berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana syok terkompensasi. B. Penata laksanaan dengue hemorrhagic fever dengan syok. Penata laksanaan DHF menurut WHO 2016 meliputi 1. Perlakuan sebagai gawat darurat, berikan oksigen 2-4 liter per menit secara nasal. 2. Berikan 20 ml per kilogram larutan kristaloid seperti ringer, laktat, atau asetan secepatnya. 3. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml per kilogram berat badan secepatnya, yaitu maksimal 30 menit, atau pertimbangkan pemberian koloid 10-20 ml per kilogram berat badan per jam, maksimal 30 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangkan terjadinya pendarahan tersembunyi. Berikan transfusi darah atau komponen. Yang kelima, jika terdapat perbaikan klinis atau pengisian kapiler dan perfusi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar, jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml per kilogram berat badan dalam 2-4 jam. Dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis laboratorium. Komplikasi dari DHF atau dengue hemorrhagic fever. Komplikasi yang terjadi pada anak yang mengalami demam berdarah dengue yaitu pendarahan masif atau dengue shock syndrome atau DSS, atau sindrom shock dengue atau SSD. Shock sering terjadi pada anak berusia kurang dari 10 tahun. Shock ditandai dengan nadi yang lemah dan cepat sampai tidak teraba. Tekanan nadi menurun hingga 20 mm hemoglobin atau sampai 0. Tekanan darah menurun Tekanan darah menurun di bawah 80 mm hemoglobin atau sampai 0, terjadi penurunan kesadaran. Sianosis di sekitar mulut dan kulit ujung jari. Hidung, telinga, dan kaki teraba dingin dan lembab, pucat, dan oliguria atau anuria. Selanjutnya kita akan membuat konsep asuhan keperawatan dari DHF atau dengue hemorrhagic fever. Dalam membuat asuhan keperawatan, kita harus mengkaji itu pasien. Yang harus kita kaji dalam pasien, yang pertama identitas pasien atau penanggung jawab pasien, yang terdiri dari nama, umur, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, alamat, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, dan tanggal waktu kita didata, serta nomor handphone,
serta nomor handphone dari pasien atau keluarga pasien. B. Riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan ini meliputi PQRS. Yang pertama, P. Provokatif, itu sebagai istilah dari virus dengue. Yang kedua, quality, itu keluhan ringan sampai berat yang dirasakan oleh pasien. Yang R atau region, itu semua sistem tubuh akan terganggu. Yang keempat, safety, itu dari grade 1, 2, 3, dan 4. Yang T itu time, itu demam 5 sampai 8 hari, ruam sampai 5 sampai 12 jam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke keluhan utama pasien. Keluhan utama biasanya pada penderita DHF, yaitu mengeluh badannya panas, ada peningkatan suhu tubuh, sakit kepala, lemah, nyeri hulu hati, mual, dan nafsu makan menurun. Yang kedua, keluhan di data. Keluhan di data itu waktu kita tanyakan apa yang dirasakan oleh pasien. Misalnya seperti sakit kepala, mual muntah, adanya rasa sulit untuk menelan. Yang ketiga, atau C, riwayat kesehatan sekarang, yaitu biasanya dialami oleh klien atau pasien, yaitu panas tinggi atau demam 2-7 hari, serta otot dan pegal pada seluruh badan, adanya ruam kemerahan, muntah, sakit kepala, sakit pada saat menelan, lemah, nyeri ulu hati, dan penurunan nafsu makan, atau anoreksia serta terdapat perdarahan spontan. D atau 4, riwayat kesehatan dahulu, yaitu tidak ada hubungannya antara penyakit yang pernah diderita dahulu dengan penyakit DHF yang dialami sekarang, tetapi biasanya kalau dahulunya pernah menderita DHF, maka penyakit itu bisa menyerang kembali. Yang E atau 5, riwayat alergi. Kita tanyakan kepada pasien atau klien apakah dia ada mengalami alergi obat atau alergi makanan. Contohnya kalau alergi obat itu seperti adanya alergi paracetamol. Kalau alergi dari makanan itu seperti adanya alergi telur, ikan, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik atau per sistem. Yang pertama, sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan atau respirasi mungkin adanya sesak perdarahan melalui hidung atau epistaksis, pernapasan dangkal, pergerakan dada simetris, perkusi sonor pada auskultasi terdengar, ronki, dan efusi serta efusi pleura. Yang kedua, sistem kardiovaskular, yaitu adanya sistem kardiovaskuler pada grade 1 itu dapat terjadi hemokonsentrasi uji tourniquet positif dan trombosintopeni. Pada grade 3 itu dapat terjadi kegagalan sirkulasi nadi cepat dan takikardi. Penurunan tekanan darah, sianosis sekitar mulut, hidung, dan jari-jari. Selanjutnya, sistem persyarapan atau neurologi itu biasanya terjadi nyeri pada bagian kepala, bola mata, dan persendian pada grade 3, pasien gelisah dan terjadi penurunan kesadaran, serta pada grade 4 dapat terjadinya DSS. Sistem perkemihan. Biasanya pada sistem perkemihan ini terjadinya produksi urin menurun, kadang kurang dari 30 cc per jam dan akan mengungkapkan nyeri saat kencing dan bahkan kencing berwarna merah. Yang kelima, sistem pencernaan atau gastrointestinal. Biasanya bisa terjadi pendarahan pada gusi selaput mukosa kering, kesulitan menelan dari tekanan pada epigastri, pembesaran limfa, pembesaran pada hati atau hepatomegali, disertai dengan nyeri tekan tanpa disertai dengan ikterus abdomen, teregang penurunan nafsu makan, mual muntah, nyeri saat menelan, dan bahkan bisa muntah darah dan hematemesis. Selanjutnya, sistem integumen. Terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam kulit kering biasanya pada grade 1. Itu terdapat positif
dapat positif pada uji tourniquet, terjadi bintik merah seluruh tubuh atau pendarahan di bawah kulit, atau pada PTQ dapat terjadi pendarahan spontan pada kulit. Setelah kita melakukan pengkajian nama pasien, setelah melakukan riwayat kesehatan pasien, dan setelah kita periksa, maka kita akan mendapatkan diagnosa keperawatannya. Yang A, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang B, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal. Yang C, nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologi ditandai dengan pasien mengeluh nyeri. Yang D, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologi atau keengganan untuk makan. Yang E, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang F, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang G, ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Yang H, risiko pendarahan ditandai dengan koagulasi trombositopenia. Yang I, resiko shock ditandai dengan kekurangan volume cairan. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran. Baiklah, dari diagnosa yang banyak tadi, saya mengambil diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Tujuannya itu mempertahankan pola pernafasan normal atau efektif. Kriteria hasil, yang pertama, kapasitas vital meningkat. Yang kedua, dyspnea menurun. Yang ketiga, frekuensi nafas membaik. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu terdiri dari observasi. Yang A, monitoring pola nafas, frekuensi usaha nafas. Yang B, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gargling, mengi, wheezing, rongki, basah. Yang C, monitor sputum atau jumlah warna, aroma. Yang selanjutnya terapeutik, yaitu memposisikan pasien semi-fowler atau fowler. Yang B, berikan minuman hangat. Yang C, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan pasien untuk asupan cairan 2000 ml per hari, jika tidak kontraindikasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu, ya. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Tujuannya agar suhu tubuh tetap berada pada rentang normal. Dari kriteria hasil yang kita dapatkan, yang pertama menggigilnya menurun, kulit merah menurun, suhu tubuh membaik, serta tekanan darah membaik. Intervensi yang dapat kita lakukan dari diagnosa hipertermi tadi adalah observasi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan, panas, penggunaan inkubator bagi untuk anak kecil. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Yang ketiga, monitor kadar elektrolit. Yang keempat, monitor haluan urin. Terapeutik yang dapat kita lakukan yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi atau kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, lakukan pendinginan eksternal seperti kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, serta aksila. Jadi setelah kita melakukan pengkajian, melakukan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, serta intervensi, setelah itu kita akan melakukan implementasi keperawatan. Implementasi atau perencanaan tindakan keperawatan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika klien mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan ini akan berhasil dengan baik apabila tenaga kesehatan, khususnya perawat,
atau mungkin tenaga kesehatan yang lain dan pasien berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi antara tenaga kesehatan dengan pasien ini adanya saling mendukung. Kita dapat melakukan evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses keperawatan untuk melengkapi proses keperawatan. Rencana tindakan dan pelaksanaan telah berhasil dicapai. Karena evaluasi ini memungkinkan perawat untuk memonitor yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Dan jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf.